Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Indarti Asyariri S.Hum, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan Ibu, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 240301020506 dari Prodi PJJ Akuntansi kelas AK505. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik kelas AK505 dengan mempresentasikan analisis SWOT pada perusahaan Shopee Indonesia. Shopee merupakan perusahaan berbasis bisnis e-commerce yang berada di bawah perusahaan Garena yang telah berubah namanya menjadi SEA Group. SEA Group merupakan sebuah perusahaan internet di Asia Tenggara yang menjalankan bisnis C2C atau customer to customer, mobile marketplace. Shopee ini resmi diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Taiwan. Visi dari Shopee itu sendiri yaitu menjadi situs mobile marketplace nomor 1 di Asia Tenggara. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk melakukan transaksi jual beli pada perangkat mobile dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam-macam produk, mulai dari produk kecantikan, fashion, hingga produk yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisis SWOT itu sendiri. Nah, analisis SWOT adalah metode strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan. Nah, dengan menganalisis strengths, weakness, opportunities, dan threats, perusahaan dapat menyusun strategi yang efektif. S yang berarti strengths atau kekuatan merupakan sumber daya yang dapat menjadi keunggulan dibandingkan pesaing dalam memenangkan pangsa pasar. W yang berarti weakness atau kelemahan adalah kekurangan dalam sumber daya atau kapabilitas yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. O, opportunities yang berarti peluang merupakan mencerminkan situasi menguntungkan dari lingkungan eksternal, seperti regulasi pemerintah, inflasi, dan tren sosial. Sebaliknya, dengan threats atau ancaman adalah kondisi eksternal yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat memaksimalkan peluang, memanfaatkan keunggulan, serta mengurangi risiko dan hambatan dalam persaingan pasar. Nah, hasil analisis SWOT pada e-commerce Shopee di Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai strengths kekuatan yang dimiliki oleh Shopee. Memiliki reputasi yang kuat. Shopee adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang sudah memiliki brand awareness yang tinggi. Nah, banyak masyarakat yang mengenal dan mempercayai Shopee sebagai platform belanja online yang aman dan nyaman. Serta Shopee juga memiliki fitur menarik, menawarkan berbagai fitur inovatif yang menarik bagi penggunanya, seperti adanya Shopee Games. Nah, yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah atau koin yang dapat dibelanjakan. Selain itu, program gratis ongkir menjadi salah satu daya tarik utama yang membedakan dari platform lainnya dan meningkatkan loyalitas pengguna. Yang ketiga, kemitraan Shopee itu luas. Shopee memiliki jaringan kemitraan yang luas dengan berbagai jasa pengiriman di Indonesia, seperti adanya JNT Express, JNE, ID Express, Si Cepat, Shopee Express, dan lainnya. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi penjual dan pembeli dalam memilih layanan pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Serta Shopee juga selalu mengikuti tren pasar dan menyesuaikan produk yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi konsumen. Nah, platform ini aktif dalam menghadirkan produk-produk viral dan atau trending, sehingga menarik lebih banyak pengguna untuk berbelanja di Shopee.
Selanjutnya, weakness. Beberapa weakness itu ada 3. Yang pertama, terbatas akses. Shopee ini hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang memiliki akses internet dan perangkat digital seperti smartphone atau komputer. Hal ini menjadi keterbatasan bagi masyarakat di daerah terpencil yang masih memiliki koneksi internet yang kurang stabil atau belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Kelemahan yang kedua yaitu resikonya penipuan. Karena seluruh transaksi dilakukan secara online, Shopee memiliki risiko penipuan yang cukup tinggi. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah barang tidak sesuai dengan deskripsi, penjual victim, atau penipuan sistem pembayaran. Nah, meskipun Shopee memiliki fitur pelindung bagi pembeli, masih ada celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Serta kelemahan yang ketiga ini yaitu asing. Shopee bukan e-commerce yang berasal dari Indonesia, melainkan dari perusahaan asal Singapura, SEA Group. Hal ini menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk mendukung produk atau platform dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini dan sistem Shopee mungkin lebih menguntungkan pihak luar dibandingkan UMKM lokal. Selanjutnya, opportunities, peluang Shopee. Ini ada 3. Yang pertama ini populasinya besar. Nah, Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, lebih dari 250 juta jiwa. Hal ini memberikan peluang besar bagi Shopee karena semakin banyak pengguna potensial yang bisa menjadi pelanggan, baik sebagai pembeli maupun penjual di platform mereka. Peluang yang kedua, kultur konsumtif. Masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai memiliki budaya konsumtif, terutama dalam mengikuti tren terbaru. Hal ini sangat menguntungkan bagi Shopee, yang sering menawarkan flash sale, diskon besar, dan promosi menarik lainnya, yang mampu menarik perhatian konsumen untuk terus berbelanja. Yang peluang yang ketiga yaitu fleksibilitas. Nah, bisnis e-commerce tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Shopee memungkinkan transaksi jual beli dilakukan 24 jam sehari tanpa batasan geografis. Jadi kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Penjual dapat menjalankan bisnis dari rumah tanpa harus memilih toko fisik yang membuat e-commerce semakin diminati oleh pelaku usaha. Selanjutnya, third, ancaman Shopee. Ini ada 5. Yang pertama, persaingannya cukup ketat. Shopee ini menghadapi persaingan yang ketat, baik dari e-commerce lokal maupun dari platform global. Persaingan ini membuat Shopee harus terus berinovasi dan memberikan promosi menarik untuk mempertahankan penggunaannya. Yang kedua, mindset boros. Beberapa masyarakat masih memiliki anggapan bahwa berbelanja online mendorong perilaku konsumtif dan boros. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan Shopee jika banyak orang mulai membatasi pengeluaran mereka karena faktor ekonomi atau edukasi keuangan. Nah, yang ketiga, dampak terhadap UMKM. Banyak masyarakat yang menganggap e-commerce termasuk Shopee dapat mematikan bisnis UMKM yang masih mengandalkan penjualan konvensional. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, e-commerce justru bisa menjadi peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih luas. Nah, yang keempat, preferensi konvensional. Tidak semua masyarakat nyaman berbelanja secara online. Banyak yang masih lebih memilih berbelanja secara langsung ke toko atau ke pasar tradisional karena bisa melihat barangnya secara langsung, menawar harga, atau menghindari resiko penipuan. Nah, hal ini juga menjadi tantangan bagi Shopee untuk terus meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, ancaman yang terakhir itu regulasinya lemah. Hingga saat ini, regulasi mengenai e-commerce di Indonesia masih belum spesifik.
Belum ada undang-undang khusus untuk mengatur e-commerce, sehingga jika ada permasalahan seperti penipuan, pengembalian barang, atau perselisihan transaksi, hukum yang digunakan masih mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang cangkupannya lebih luas. Nah, setelah menganalisis masing-masing aspek, strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman, langkah selanjutnya menyusun matriks SWOT. Nah, matrik ini membantu dalam merancang strategi yang dapat diterapkan. Strategi SO, Strengths Opportunities. Nah, strategi ini memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk meraih peluang. Contohnya, dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan kebiasaan berbelanja online yang tinggi, e-commerce bisa menyediakan barang yang dibutuhkan, mengikuti tren, serta meningkatkan layanan pelanggan 24 jam. Strategi WO, Weakness Opportunities. Nah, strategi ini bertujuan mengatasi kelemahan agar dapat memanfaatkan peluang. Contohnya, meskipun Shopee bukan perusahaan lokal, tetapi bisa mendukung produk UMKM agar lebih diterima oleh masyarakat. Nah, untuk strategi Strengths, Threats, strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Contohnya, menetapkan harga yang kompetitif untuk bersaing dengan banyaknya kompetitor. Kedua, meningkatkan kualitas layanan agar lebih unggul. Yang ketiga, mempermudah pengguna fitur Shopee untuk masyarakat yang belum melek teknologi. Strategi WT, Weakness Threats. Strategi ini bertujuan mengurangi kelemahan agar tidak semakin terpengaruh oleh ancaman. Contohnya, menghindari persaingan yang tidak sehat, menawarkan harga yang lebih terjangkau agar tetap kompetitif, serta memberikan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang terakhir, mematuhi regulasi yang berlaku agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Nah, dengan memahami strategi dalam matriks SWOT ini, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan tetap berkembang di industri e-commerce. Strategi SO dan WO membantu memanfaatkan peluang yang ada. Sementara strategi ST dan WT berperan dalam mengatasi ancaman dan memperbaiki kelemahan. Nah, dengan penerapan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, menjadi kredibilitas, serta memberikan manfaat lebih besar bagi konsumen dan pelaku usaha, termasuk UMKM. Nah, pada akhirnya, keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dapat tercapai melalui langkah-langkah strategis yang matang dan adaptif terhadap dinamika pasar. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis SWOT terhadap e-commerce Shopee, dapat disimpulkan bahwa Shopee memiliki beberapa keunggulan, terutama seperti reputasi yang kuat, fitur menarik, serta kemudahan dalam pengiriman barang. Namun, ada beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada akses internet dan kurangnya identitas sebagai e-commerce lokal. Nah, Shopee ini memiliki peluang besar dengan jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif. Namun, Shopee ini juga menghadapi ancaman dari banyaknya kompetitor, persepsi negatif terhadap belanja online, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Dengan strategi yang tepat, Shopee dapat memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Untuk sarannya, untuk meningkatkan daya saing, Shopee perlu terus berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, termasuk peningkatan keamanan transaksi guna mengurangi risiko penipuan. Selain itu juga, Shopee dapat lebih mendukung produk lokal agar dapat
diterima lebih baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, strategi pemasaran juga perlu diperkuat untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih ragu terhadap berbelanja online. Di sisi lain, Shopee sebaliknya terus mengikuti dan memenuhi regulasi yang berlaku agar dapat beroperasi dengan lebih stabil di pasar Indonesia. Nah, berikut daftar pustaka referensi yang saya gunakan. Demikian pemaparan mengenai analisis SWOT untuk perusahaan Shopee Indonesia. Terima kasih.